Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sobat AM yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali melanjutkan permenungan kita. Bacaan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Marilah kita memulai permenungan kita dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami akan merenungkan sebagian kecil dari sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di atas kami, agar apa yang kami dengarkan sungguh mendapatkan buah yang berguna bagi kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi tersusun. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Injil yang kita renungkan hari ini berbicara tentang 2 perikop. Perikop yang pertama, Yesus dan Beelzebul. Kemudian perikop yang kedua, kembalinya roh jahat. Dikisahkan bahwa orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus bisa mengusir setan. Mereka bahkan menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Mereka mengira bahwa kuasa yang dipergunakan oleh Yesus adalah kuasa dari penghulu setan. Padahal Yesus mengusir setan bukan dengan kuasa Beelzebul, melainkan dengan kuasa Allah. Setiap orang harus bersatu dengan Yesus untuk dapat mengalahkan kuasa setan yang melawan kuasa Allah tersebut. Ketika orang mampu bersatu dengan Allah,
kuasa setan itu tak akan berdaya menghadapinya. Seperti yang dikatakan Yesus mengenai gambaran tentang orang yang kuat dan bersenjata lengkap yang dapat menjaga rumah dan segala miliknya. Jika orang itu tidak kuat dalam hal ini, ia tidak memiliki senjata yang lengkap untuk menjaga rumahnya, tentu saja ia akan kehilangan harta miliknya. Sama halnya ketika seorang terpisah dari Yesus, ia tidak mempunyai kuasa dan tidak berdaya untuk melawan kuasa setan. Yesus sendiri dalam bacaan Injil hari ini bersabda, "Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Perikop kedua kemudian menjelaskan bahwa ketika orang yang telah dibebaskan dari kuasa roh jahat haruslah tetap berjuang untuk selalu hidup dalam kuasa Allah. Karena jika orang tidak hidup dalam kuasa Allah, roh jahat akan memasukinya kembali. Maka keadaan orang itu akan lebih buruk daripada keadaan yang sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk selalu dekat dan bersatu dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Tentu saja cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan adalah dengan berdoa. Doa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan, memuji dan mengungkapkan permohonan kita. Dan yang paling penting bagi kita orang Kristiani, berdoa membuat kita mampu menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Berdoa memberikan kita kekuatan untuk melawan hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang menyesatkan kita. Berdoa membuat kita menjauhi yang jahat. Itulah buah permenungan kita pada hari ini. Kita diajak untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dengan begitu, kita akan dijauhkan dari yang jahat. Saya ingin menutup renungan kita pada hari ini dengan kata indah Santa Teresa dari Kalkuta. Buah dari permenungan firman adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah pelayanan. Dan buah dari pelayanan adalah sukacita. Sekian, semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita menutup permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.